Welcome back to Tab Television. Setelah lama nggak ngonten, akhirnya gue ngonten lagi nih. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas tentang sepeda yang konon katanya ya, sejak April 2021 sudah dipublikasikan, yakni The New Polygon Siskiyou D7 tahun 2022. Kenapa dibilang 2022? Karena sepeda khususnya MTB biasanya kalau dia tayang atau terbit atau dijual itu biasanya setahun sebelumnya, baru ramenya tuh di tahun berikutnya gitu, biasanya seperti itu. Bisa dikatakan nggak ada banyak perbedaan dengan pendahulunya, kecuali dengan D7 yang tahun 2019 itu ya, yang warna krem sama hitam dengan list merah dan bacaan Siskiyou merah, itu jelas berbeda. Untuk yang sama itu yang mana? Untuk yang sama itu dengan Polygon Siskiyou D7 yang berwarna biru, biru muda dan hitam. Itu nggak banyak perbedaan, dan gue langsung datengin ke Rodaling sebagai authorized dealernya Polygon ini. Ternyata gue samain dari hand grip semua sampai part-part yang biasanya berubah tuh, seperti group set atau ban, nggak banyak berubah. Polygon ini cuma memberikan ibaratnya varian warna. Entah lo suka yang warna hijau stabilo atau lo suka warna biru muda tadi. Gue worth it nggak beli The New Polygon Siskiyou D7 ini? Ya worth it lah, kenapa enggak? Karena barang baru dan ya tentunya ya nggak banyak pasaran karena baru sedikit pemiliknya. Polygon yang gue beli ini bersize 29 ya, 29ers. Untuk frame setnya itu ukuran L, ukuran wheelsetnya 29. Pada awalnya sih gue emang cenderung cari Polygon Siskiyou ini ukuran M 27,5, karena menurut gue di Siskiyou ini, seri Siskiyou ini, untuk top tube dan seat stay ya, jadi gimana ya gue gambarin ini gini. Jadi top tube dan seat stay ini kalau beda size itu biasanya menurut mata gue nih nggak asik dilihatnya. Jadi yang bagus itu kan top tube sama seat stay itu kan berada pada derajat yang sama gitu ya, lurus gitu ya. Nah kalau misalkan gini kita bandingkan dengan M27,5 dengan L27,5. Nah kalau M27,5 itu seat stay sama top tube-nya itu sejajar dengan degrees atau derajat yang sama. Kecuali kalau yang L-nya dia agak gimana gitu, agak naik sedikit dan terlihat banget patahan di bagian rear shock-nya atau shock belakangnya. Jadi nggak mantas aja menurut mata gue. Ini menurut mata gue ya, untuk menurut pandangan gue. Secara fisik gue berberat badan itu sekitar 85 kg, tingginya 176 cm. Kayaknya nggak pas deh lu naik 27,5 untuk size M. Pas gue datang langsung ke Polygonnya, ke Rodalingnya, gue langsung first impressionnya langsung wow, what a big bike, gokil, ini sepeda gede gitu. Jadi pas gue naikin, gue agak adaptasi dikit, gue keliling-keliling counternya dari di dalam Rodaling tuh, gue keliling-keliling. Pas gue lihat top tube dan seat stay-nya itu ajib pas dengan komposisi yang besar tadi, malah top tube sama seat stay-nya tuh berada di derajat yang sama. Jadi menurut gue manis, sama seperti M27,5 ya, menurut gue icon banget nih. Size-nya M, wheelset 27,5 itu hampir semua, apalagi melihat yang S, aduh cantik banget. S 27,5 itu paling bagus, cuman mohon maaf deh, gue nggak bisa naik soalnya kayaknya nggak pantas gitu untuk ukuran frame setnya. S 27,5 gue naik kayaknya nggak pantas. The New Polygon Siskiyou D7 ini tentunya berbahan ALX ya. Mereka mengklaimnya namanya ALX, yaitu alloy. Jadi semua komponennya didominasi dengan material alloy. Sangat ringan, kuat, dan tahan karat. Forknya masih sama ya, memakai RockShox Precon Silver LL dengan travel 120. Dan space-nya itu 15x100 ya, khasnya Siskiyou ya. Jadi spacing untuk ukuran belakang itu 148, kemudian depannya itu 100. Selalu membingungkan user yang mau membeli free hub
Karena freehub biasanya kalau 110 lawannya 148 atau disebut juga TA Boss ya. Rear shock Siskiyou baru ini masih pakai RockShox ya, pabrikan RockShox Deluxe Plus. Semuanya atribut-atribut sepeda ini masih didominasi dengan merek NTT ya, dari mulai handlebar, hand gripnya juga NTT, dan ada stemnya masih 4 cm, dan saddle ya masih NTT. Semuanya masih serba NTT karena memang Polygon mempercayai NTT sebagai vendornya gitu, karena memberikan kualitas dan mungkin efisiensi biaya produksi bagi Polygon tersendiri. Seat postnya ini hidrolik, jadi masih pakai trans dropper dengan treble 150 mm untuk 27,5 dan 170 mm untuk 29ers. Jadi cuman beda sekitar 20 mm ya. Jadi yang 27,5 150, yang 29ers 170. Masih memakai Shimano Deore yang 5100 itu. Masih pakai itu. Nah, untuk pedal kayaknya gue menemukan sedikit perbedaan. Kalau yang warna biru hitam itu reflektor pedal yang alloy-nya, kan pedalnya alloy nih, tapi dia bisa dicopot. Nah, kalau yang baru ini kayaknya mungkin bisa dicopot, tapi menurut gue nggak bisa. Rantai nggak ada berubah dari 2019 yang Siskiyou krem hitam itu masih pakai KMC X11 ya untuk 11 speed. Kaset sprocket masih pakai Shimano M5100. Jadi semuanya didominasi grup set ini dengan M5100 kecuali brake setnya ya. Brake setnya pakai Shimano sejuta umat yaitu MT200. Kemudian brake levernya pakai MT201. Untuk ban masih sama ya. Ukurannya juga nggak berubah. Jadi masih percaya kepada Nobinic Edic and Performance. Untuk yang belum tahu, freehubnya sudah kaset, tapi brake-nya tidak menerapkan 6 bolt, tapi memakai center lock. Jadi kalian yang mau upgrade freehub, mau depan maupun belakang, kalian harus beli rotor 6 bolt, karena biasanya produk-produk aftermarket freehub ini menerapkan 6 bolt, bukan center lock. Semoga review ini bermanfaat bagi kalian yang memang lagi mencari sepeda tersebut atau memang mau mengkomparasi, pengen memiliki MTB. Siskiyou ini menurut gua sungguh sangat supreme di bidang XC, karena untuk dikomparasi dengan yang sejajar lah tetangganya, merek-merek lain, ini sangat mumpuni dengan komponen-komponen atau item-item parts yang notabene mahal. Jadi ini supreme bike menurut gua untuk genre XC cross country. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin menambahkan silahkan komen yang baik, yang sopan. Kita membangun sama-sama channel ini. Salam sehat selalu, salam sukses, salam dua pedal.